Anggaran pertahanan Indonesia yang saat ini berkisar di angka 9 miliar US dollar terbagi dalam 3 kegiatan besar, yakni belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Sebagai ilustrasi, pada tahun anggaran 2024, 54,74 triliun rupiah habis diserap untuk belanja pegawai, 44,39 triliun rupiah disedot bagi belanja barang, dan hanya tersedia 40,11 triliun rupiah buat belanja modal. Anggaran belanja modal sendiri antara lain diperuntukkan bagi uang rupiah murni pendamping, pembayaran utang belanja senjata di masa lalu, dan dana untuk belanja senjata seperti munisi, senapan serbu, mortar, peralatan komunikasi, dan lainnya. Dari uraian tersebut nampak jelas bahwa jumlah anggaran yang benar-benar dialokasikan bagi pengadaan sistem senjata cukup kecil. Angka itu juga menjelaskan bahwa sebagian besar anggaran pertahanan diserap untuk kepentingan belanja pegawai. Hal demikian sesungguhnya sudah berlangsung sejak era Orde Baru, di mana belanja pegawai selalu lebih besar daripada belanja lainnya. Belanja pegawai yang dimaksud bukan saja untuk membayar gaji dan tunjangan para personel militer, tetapi pula personel pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI. Pada tahun-tahun mendatang, belanja pegawai masih akan memakan anggaran terbesar porsi anggaran pertahanan, kecuali apabila pemerintah menaikkan porsi belanja modal. Karena nilai alokasi belanja modal selalu kecil sejak masa pemerintahan Presiden Soeharto hingga kini, penggunaan pinjaman luar negeri atau PLN selalu menjadi pilihan bagi akuisisi Major Weapon System. Sebagai contoh adalah pengadaan MBT, APC, pesawat tempur, pesawat angkut, helikopter, kapal selam, kapal kombatan permukaan, peluru berpandu, dan lain-lain. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, penguasa di Jakarta mengadopsi pula pemakaian pinjaman dalam negeri atau PDN bagi belanja mesin perang. Tentu saja dana PDN hanya boleh dibelanjakan di dalam negeri untuk membeli sejumlah peralatan perang buatan domestik seperti APC, kapal patroli, dan lain sebagainya. Tanpa eksistensi PLN dan PDN, suatu hal yang mustahil, Indonesia dapat membeli berbagai major weapon system, sebab kedua skema tersebut memungkinkan pemerintah Indonesia untuk berutang kepada lembaga keuangan antar bangsa dan domestik. Tentu saja pihak yang dapat memberikan fasilitas PLN kepada Indonesia ialah negara eksportir senjata dengan ekonomi yang kuat sehingga kantongnya tidak kempes. Hal yang paling sulit adalah ketika Indonesia bernafsu berbelanja mesin perang ke negara yang tidak dapat memberikan fasilitas kredit ekspor karena ekonominya yang buruk. Dalam konteks akuisisi sistem senjata menggunakan skema PLN dan PDN, perlu pula diperhatikan beban yang harus ditanggung oleh anggaran belanja modal untuk membayar utang pengadaan mesin perang di masa silam. Sebagai contoh, pada tahun ini, kebutuhan dana untuk membayar utang akuisisi peralatan perang mencapai 2 digit dalam miliar rupiah. Pada tahun fiskal 2026, angka tersebut akan meroket menjadi 3 digit dalam miliar rupiah. Tentu saja hal demikian tidak mudah bagi Medan Merdeka Barat, sebab kementerian yang pernah dipimpin oleh Jenderal M. Yusuf itu harus pula membayar uang muka kontrak impor beragam senjata pembunuh dari luar negeri. Anggaran pertahanan selalu menjadi isu klasik dalam membahas kemampuan pertahanan Indonesia. Kecilnya anggaran pertahanan dituding menjadi salah satu penyebab mengapa kemampuan pertahanan Indonesia jauh dari yang diharapkan dan kalah dari negara-negara di sekitar Indonesia seperti Singapura dan Australia. Dengan nilai anggaran pertahanan yang kecil, tidak aneh bila peralatan tempur buatan tahun 1950-an dan 1960-an masih dioperasikan oleh militer negeri ini, seperti AMX-13, PT-76, dan PTR-50, sehingga sebagian peralatan perang Indonesia
bagaikan museum hidup karena di negara-negara lain mesin perang tersebut telah menjadi penghuni museum. Administrasi baru Indonesia yang dipimpin oleh Prabowo Subianto akan dilantik pada 20 Oktober 2024 dengan salah satu target ialah menaikkan anggaran pertahanan menjadi sebesar 1,5% GDP pada 2029. Tentu saja target demikian cukup ambisius karena 10 tahun lalu ada pihak yang menjanjikan janji serupa. Perlu diingat bahwa pemerintahan Joko Widodo pernah menjanjikan anggaran pertahanan senilai 1,5% GDP dengan tingkat pertumbuhan ekonomi meroket menjadi 7%. Sejak janji tersebut diucapkan pada 2014, hingga kini pertumbuhan ekonomi Indonesia gagal meroket menjadi 7% dan harus puas pada angka 5% saja. Saat ini persentase anggaran pertahanan negeri asal Cak Lontong berada pada kisaran 0,7% GDP atau di kisaran 9 miliar US dollar per tahun. Apabila penguasa baru di Jakarta menargetkan persentase anggaran pertahanan menjadi 1,5% pada 2029, maka nilainya akan mencapai 19 miliar US dollar per tahun. Perlu dicatat bahwa GDP Indonesia pada 2022 adalah 1,3 triliun US dollar. Rencana mendongkrak anggaran pertahanan dari 9 miliar US dollar per tahun ke 19 miliar US dollar per tahun merupakan suatu pekerjaan yang sangat amat berat karena ditargetkan tercapai dalam 5 tahun saja. Untuk dapat mencapai angka tersebut, penguasa baru di Jakarta menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% dalam kurun masa 2029. Target demikian tentu saja luar biasa berat saat ekonomi global saat ini penuh dengan ketidakpastian. Saat ini ketidakpastian ekonomi internasional antara lain disebabkan oleh invasi Rusia terhadap Ukraina, perang Hamas versus Israel, persaingan geopolitik Iran melawan Amerika Serikat, aksi kelompok Houthi di Laut Merah, dan lain sebagainya. Pada tahun-tahun mendatang, boleh jadi Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan akan menjadi konflik terbuka seperti invasi Cina terhadap Taiwan sehingga menambah ketidakpastian global. Terkait dengan pemerintahan baru di Jakarta yang akan mengejut pertumbuhan ekonomi menjadi 8% hingga 2029, kebijakan fiskal seperti apakah yang akan ditempuh? Apakah penguasa Indonesia akan melaksanakan pelebaran defisit agar belanja pemerintah dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi? Apakah administrasi Prabowo Subianto akan meningkatkan belanja publik untuk merangsang pertumbuhan ekonomi? Ataukah meningkatkan utang untuk kepentingan pembiayaan publik? Kebijakan fiskal saja tidak akan cukup untuk mengejut pertumbuhan ekonomi tanpa dipadukan dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan ranah Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen. Mengacu pada praktek selama ini, kebijakan moneter Bank Indonesia pun dipengaruhi oleh ekonomi global, seperti kebijakan The Fed yang menaikkan atau menurunkan suku bunga. Bank Indonesia berkepentingan agar pasar uang negeri ini tetap kompetitif dan tidak terjadi capital flight secara besar-besaran karena suku bunga di Amerika Serikat lebih menjanjikan bagi pemain di pasar uang. Jawaban terkait dengan pertanyaan mengenai kebijakan fiskal administrasi Prabowo Subianto baru akan tersedia pasca 20 Oktober 2024. Setelah tanggal tersebut, tim ekonomi pemerintahan baru akan nampak seperti siapa yang akan ditunjuk menjadi orang nomor 1 di lapangan banteng. Tim ekonomi itulah yang akan bertanggung jawab mewujudkan ambisi penguasa baru di Medan Merdeka Utara terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Tentu saja apakah tim ekonomi kabinet baru akan dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan akan sangat dipengaruhi oleh banyak aspek, baik aspek fiskal dan moneter domestik dan antar bangsa maupun aspek politik dan keamanan internasional.